Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang akan kami terima dan kami hidupi di dalam kehidupan kami hari ini. Biarlah Engkau kuatkan melalui kuasa Roh Kudus untuk dapat hidup firman-Mu di tengah-tengah pekerjaan, pergumulan hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Kamis 3 April 2025 tertulis dalam Lukas 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada umumnya orang mengadakan pesta atau perjamuan mengharapkan bahwasanya kehadiran dalam pesta itu adalah orang-orang yang terhormat atau orang-orang yang dapat diharapkan dari yang hadir kepada pemilik pesta atau perjamuan. Dan inilah merupakan suatu kebiasaan yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan sepanjang masa. Namun saudara-saudara yang kekasih, berbeda dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam pengajarannya. Justru perjamuan atau pesta yang harus diundang terutama adalah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dalam hal ini saudara-saudara, pasti kehidupan yang diterahkan oleh Yesus ini adalah orang-orang yang terpinggirkan atau orang-orang yang tidak dapat diharapkan kontribusinya kepada pemilik pesta. Namun mengapa Tuhan Yesus mengajarkan hal ini pada murid-muridnya atau orang-orang yang percaya? Karena perjamuan pesta itu adalah salah satu peristiwa untuk menyatakan berkat Allah kepada orang lain. Tentu dalam hal ini kita tidak dapat membedakan ataupun memilih hanya dari sudut yang disebut kelas ekonomi yang tinggi. Tetapi justru Yesus mengatakan mari kita memperhatikan orang-orang yang tidak berbuat sesuatu apapun terhadap apa yang kita sediakan di tengah-tengah yang disebut dengan perjamuan atau pesta. Tentu dalam hal ini saudara-saudara kekasih, Yesus ingin mengajarkan supaya jangan kita lupakan bagaimana kehidupan orang-orang percaya harus tetap menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kecil, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang merindukan bagaimana satu suasana atau perasaan atau mungkin kehidupan yang membahagiakan dirinya seperti yang diharapkan bagi orang-orang yang disebut dengan orang-orang memiliki lebih daripada cukup. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus tidak mau membatasi siapa yang diundang. Tetapi mari kita tidak melupakan orang-orang yang kadang-kadang yang terlupakan di tengah-tengah masyarakat. Biasanya di dalam kehidupan orang-orang yang terlampau tinggi atau mengharapkan sesuatu kehormatan secara kelihatan, secara mata dunia, tetapi Yesus mengajarkan mari kita justru menjadi berkat bagi orang-orang yang tersingkir ataupun yang terlupakan. Mari kita memperhatikan kelas ini saudara-saudara. Karena Tuhan juga sangat mengasihi orang-orang yang kecil, orang-orang yang tersingkir,
orang-orang yang tidak diperhitungkan, bahkan orang-orang yang memiliki satu kerinduan untuk memiliki jawaban di dalam kebutuhan hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih karena Engkau adalah Allah bagi semua orang. Biarlah kami selalu mau memperhatikan semua orang. Dan kami mau memperhatikan kekurangan orang lain. Dan orang-orang yang merindukan bagaimana dia dapat merasakan sesuatu kebahagiaan seperti yang dirasakan bagi orang-orang yang lain. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.